Nehemia 9 ayat 1 sampai 38. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi, berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hazabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan, engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu,
bertindak angkuh dan bersitegang leher, dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik, untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak, seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau mendudukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintakkan tangan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar.
Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya, oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia, dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan, dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tempat yang kau berikan kepada nenek moyang kami, untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Ya, silakan Pak Kasianus. Matius pasal 4, ayat 1 dan seterusnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah di seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, tiap hari selalu ada yang baru. Bahkan sampai suatu hari kamu masuk dalam tanah perjanjian, maka kamu adalah sebuah babak baru hidupmu, saudara. Ya, ada masa-masa ya orang-orang gini ya, kalau ada orang Kristen belum tentu dia lahir baru, saudara ya. Ada orang Kristen itu belum tentu lahir baru.
Maka ketika dia kemudian lahir baru, apa itu lahir baru? Lahir baru itu setelah kamu dibaptis, enggak cuma berhenti dibaptis. Tapi bukan yang dibaptis Roh Kudus yang kira bara-bara itu bukan lahir baru juga, saudara ya. Seringkali 90% yang kira bara-bara itu bukan lahir baru, itu cuma latah. Ya, bahasa rohnya GPI itu, GPDI, GPPS itu latah, saudara ya. 90% latah, saya berani ngomong itu latah, saudara ya. Nah, tetapi kalau kita melihat lahir barunya benar seperti apa, saudara? Apakah orang GKI tidak lahir baru karena tidak kira bara-bara itu? Apakah orang Katolik tidak lahir baru karena tidak kira? Enggak, saudara. Orang Katolik ada yang banyak yang lahir baru. Orang GKI banyak yang lahir baru. Orang HKBP banyak yang lahir baru. Tergantung bagaimana dia ketika dia sudah dibaptis dengan air, mau dipercik, mau diselam, lalu sikapnya dia terhadap logos itu apa, saudara? Apakah logosnya itu jadi rema apa enggak? Yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya kamu melimpah dengan rema. Ya. Dibaptis Roh Kudus itu artinya melimpah dengan rema dan kamu tidak tahu kapan saatnya rema itu melimpah, saudara. Tiba-tiba melimpah, kamu gitu loh, dibuka. Nah, itu namanya dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, ya, bahwa perkataanku, remaku adalah roh dan hidup. Jadi kalau kamu yang kira bara-bara itu, ya, yang kebanyakan palsu 90%, jangan heran kalau hidupnya begitu-begitu saja. Oh tapi Pak, saya jadi nggak suka onani lagi Pak. Iya karena kamu punya kesibukan lain. Begitu nanti kira bara-baranya selesai, berapa bulan, berapa minggu lah kamu euforinya selesai, ya kamu akan onani lagi. Kamu akan nonton bokep lagi. Maksudnya onani itu, onani yang tidak wajar ya, so yang kecanduan ya, sampai nagih ya. Nggak heran. Oh doa pelepasan Pak, nggak ada doa pelepasan yang... doa pelepasan itu adalah sebuah sugesti, saudara ya. Sebuah sugesti, bukan sebuah tanda kelahiran baru juga. Yang Anda kalau dituain, dalam namanya keluar setannya, wah, terus Anda sampai guling-guling gitu ya. Itu tuh hanya sugesti, saudara ya, ilusi-delusi. Ya, sampai guling-guling itu ya. Namanya psikosomatik, saudara ya. Nah, itu bisa dalam sugestinya itu bisa misalnya ada yang suka ngerokok, ya itu bisa lepas, saudara ya. Atau Anda punya trauma masa lalu, nggak usah pakai Roh Kudus, saudara. Anda pergi ke psikolog juga bisa lepas, ya. Ada namanya psikosomatik itu ya, nah, hipnoterapi itu namanya ya, bisa juga saudara ya, dan itu dilakukan dalam, nah rupanya kemudian itu entah siapa meniru siapa, tapi pokoknya itu ada ya dalam kelas, di dalam kelas-kelas kita saya ajarkan ya, saya jelaskan ini loh, wah jadi kita jadi kayak ini ya, enggak saudara, saya belajar Anda supaya Anda mengerti, makanya tak kasih tahu yang benar. Yang benernya apa baptisan Roh Kudus? Kalau Anda melimpah dengan rema. Makanya Anda heran, kamu berbahasa roh sekalipun, kamu hafal firman Tuhan, kamu berbahasa roh, kamu kelihatan doa pelepasan, tapi kamu hidupnya tidak benar. Karena kamu tidak melimpah dengan rema. Apa itu rema? Ketika logos itu, ya, kemudian menguasai hidupmu dan kamu senang melakukannya, kamu percaya, ya, melakukannya dengan senang hati, dan itu melimpah. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata yang berbahagia itu orang yang melakukan. Mendengar logos, mendengar perkataanku dan melakukannya. Matius 7, ya, ayat 25-27. Ya kan seperti orang membangun rumah di atas batu, saudara. Ya, membangun rumah di atas batu karena dia melakukannya. Itu penting sekali. Jadi pertama itu nggak jadi rema, tapi logos lakukan. Sekalipun kamu belum mengerti, sekalipun kamu belum rema, ya saudara ya, kamu belum mengerti dan belum rema, tapi lakukan dulu saja, lakukan, itu penting. Nah, terus kamu melakukan dibarengi, saudara, dengan apa? Dengan kamu berdiakonia, bersedekah. Selalu ada pengampunan, lepaskan selalu pengampunan. Ya, dua hal ya, sedekah dan pengampunan. Karena tanpa sedekah dan pengampunan, kamu tidak masuk kerajaan surga, saudara. Serius, saudara, kamu bilang percaya Yesus, tapi kamu tidak mau bersedekah dan tidak mau mengampuni, kamu nggak masuk surga.
Simple, ya. Penghalang orang Kristen masuk surga. 2, kalau kamu tidak mau bersedekah dan tidak mau mengampuni. Sekalipun kamu ngaku-ngaku Yesus Tuhan dan nangis-nangis utang gelepan-gelepar, saudara. Enggak. Ya. Enggak bisa. Mengampuni susah Pak? Enggak, gampang. Pengampuni itu mudah. Perkara yang mudah itu hanya keputusan. Ya. Nah, lalu kamu masuklah. Tiba-tiba fokus itu bisa jadi rema. Kamu dengan senang hati melakukan firman Tuhan dan itu melimpah ya. Sampai kamu tidur, bangun, itu dikuasai kamu. Hidupmu itu dengan rema itu. Nah, itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Nah, itulah yang namanya lahir baru. Lahir dari air dan roh. Ya, itu yang namanya lahir baru, lahir dari air dan roh. Jadi jangan bingung nih, ya, sudah ngerti sekarang. Nah, itu adalah babak baru kehidupanmu, ya, di dalam kehidupan spiritualmu, saudara. Tapi ada babak baru kehidupanmu, ya, yaitu ketika kamu melewati padang gurun dan masuk tanah perjanjian. Padang gurun adalah sebuah proses dalam hidupmu, saudara. Sebuah proses. Dan proses itu adalah sebuah proses yang tidak pendek. Makanya bilangnya 4 tahun, nggak mungkin 4 bulan, nggak ada, saudara, padang gurun 4 bulan. Ya, itu prosesnya panjang. Bagaimana dengan Yesus? 40 hari, puasa 40 hari, 40 malam, saudara, itulah padang gurunnya. Ya, 40 hari, 40 malam puasanya. Nggak makan, nggak minum. Itu padang gurun. Tetapi padang gurun juga cerita tentang satu peristiwa kehidupan dalam hidupmu yang cukup panjang. Yang akan mengubah kamu. Dari kamu hidup di dalam rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba untuk suatu pekerjaan yang besar, kamu akan masuk padang gurun dulu. Ya, entah itu karena kesalahanmu, entah karena Tuhan yang tuntun kamu masuk, entah karena apapun, tapi itu akan menjadi padang gurun bagimu. Nah, di padang gurun itu semua kamu akan berandai-andai, andai saja. Nah, itu kesalahan orang di padang gurun, dia berandai-andai. Di padang gurun yang harus kamu lakukan selalu apa, saudara? Yang paling penting di padang gurun, kamu tetap tinggal di dalam cinta, terus berbuat baik, berdiakonia, saudara. Fokus. Sekalipun banyak orang yang menyakitimu, banyak orang berkhianat, banyak orang, ya, dan pekerjaanmu itu semua gagal semua. Nah, sekalipun gagal semua yang kamu lakukan, itulah padang gurun bagimu. Ya, itulah padang gurun bagimu. Kamu jalani saja. Terus ucapkan pengampunan, ucapkan berkat, ucapkan syukur di padang gurun. Kalau kamu bersungut-sungut, mengeluh terus, ya kamu nggak kelar-kelar sudah hidupmu. Muter-muter, kamu akan mengulangi hal yang sama, diulang-ulang, muter. Kesalahan utama di padang gurun adalah kamu bersungut-sungut. Makanya kamu ngulangin lagi. Ya, betul, kamu gagal lagi, salah lagi, muter-muter karena kamu tidak mengucap syukur. Itu kesalahan utama di padang gurun. Kamu tidak mengucap syukur. Kesalahan kedua di padang gurun adalah karena kamu tidak setia tinggal di dalam cintanya Tuhan Yesus, di dalam Torah, di dalam hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan apa? Hukum cinta, saudara. Kamu tiba-tiba marah, tiba-tiba kamu ngutukin, tiba-tiba kamu dendam, itu ya, saudara ya. Awas. Nah, itu ya, awas nanti. Nah, itulah, saudara ya. 2 kesalahan di padang gurun. 1, kamu bersungut-sungut. 2, kamu tidak tetap tinggal di dalam cintanya Tuhan. Dengan pengampunan dan diakonia senantiasa. Itu 2 kesalahan. Dan kamu akan terus tinggal di situ. Kamu akan sulit keluar dari padang gurun. Siapa hari di sini masih suka bersungut-sungut, mengeluh, aduh kok begini ya, aduh kok begitu ya, aduh kok begini ya. Hati-hati, saudara. Kamu tidak akan keluar dari padang gurun. Sak matine, saudara. Serius, sak matimu, saudara, kamu tidak akan keluar dari padang gurun kehidupanmu. Ya. Hati-hati, saudara ya. Kalau kamu tetap terus bersungut-sungut, kamu tidak akan pernah keluar dari padang gurun sampai kamu mati di situ.
40 tahun, 80 tahun, sampai seberapa panjang umurmu? 2, kalau kamu tidak hidup di dalam cinta Tuhan Yesus, kamu tidak lepaskan pengampunan dan tidak berdiakonia, kamu tetap akan terus di padang gurun. Karena itu hukumnya. Ya. Nah, kalau kamu sudah lakukan 2 itu, kamu percaya saya. Makanya saya ajari kamu tiap pagi, ya. Saya ajari kamu tiap pagi, begitu kamu ngelilir, tekan kan langsung ngelilir kan langsung ingat masalah, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu udah belajar gitu, saudara. Sampai itu jadi kebiasaan. Bukan latah, kebiasaan. Kebiasaan. Karena kamu mengucapkannya dengan sadar, tapi kebiasaan. Begitu kamu ngelilir, terima kasih Tuhan, Yesus Engkau baik. Sekalipun teganannya itu berat. Ya. Ini saya ajarin. Dan tiap hari dalam seberat apapun, semiskin apapun kamu, siapkan nasi bungkus. Kasih makan orang. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya. Sekuat tenaga. Kalau kita bukan cuma sekuat tenaga lagi, saudara. Apa yang kita punya, kita habiskan semua. Ya, apa yang kita punya, kita habiskan semua. Halo. Itulah padang gurun. Kamu mau lepas dari padang gurun. Ya, dan selalu lepaskan pengampunan. Ya. Nah, maka kamu akan tinggal di tanah perjanjian. Ya, kamu akan segera masuk ke dalam tanah perjanjianmu. Nah, itu adalah babak baru. Fase kehidupan yang baru di mana kamu mencapai destinimu sama seperti Tuhan Yesus. Ya, selesai dari padang gurun, maka malaikat datang untuk melayaninya dan Yesus mulai melakukan destiny baginya. Sama seperti saya, ya. Setelah saya masuki fase padang gurun, ya, maka saya masuk dalam tanah perjanjian di Eropa ini, di Belanda ini, untuk melakukan destiny saya. Sampai kapan? Mungkin sampai saya umur 70, 75 tahun, saudara. Masih 20 tahun lagi saya bisa berkarya. Dalam 20 tahun ini saya harus benar-benar maksimum. Dalam 20 tahun ini saya harus benar-benar maksimum di dalam Tuhan, saudara. Harus benar-benar kuat tenaga. Apa yang saya punya, saya habiskan untuk melakukan destiny-nya yang Tuhan sudah berikan dari saya. Kenapa? Karena di tanah perjanjian, semua yang kamu lakukan pasti berhasil. Beda di padang gurun. Kamu gagal lagi. Karena memang musimnya gagal. Tapi kamu harus coba terus. Kenapa? Itu latihan. Jangan berhenti. Gagal berhenti salah. Coba lagi. Karena di padang gurun, kamu adalah seorang budak yang dilatih menjadi tentara. Orang Israel keluar dari Mesir sebagai budak. Lalu masuk ke Kanaan, 40 tahun dia dilatih di padang gurun untuk menjadi tentara. Mengapa saya bisa kuat? Mengapa saya tidak takut? Mengapa saya bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, saudara, yang Tuhan izinkan? Karena Tuhan melatih saya di padang gurun, saudara. Ya, Tuhan melatih saya di padang gurun. Apapun yang saya lewati kemarin, baik atau buruk, salah saya maupun bukan salah saya. Tapi Tuhan buat saya, apa, saudara? Buat saya dewasa. Buat saya kuat, ya. Buat saya kuat, saudara. Buat saya mental, saya nyali, saya berani. Buat saya makin tenang. Begitu ada masalah, tenang dulu. Apa ya? Ada pengkhianatan, tenang dulu. Apa ya? Ada masalah, tenang. Karena di tanah perjanjian kita masih mengalami hal yang sama. Bedanya, kamu sudah kuat. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalaupun kamu tidak tahu, kamu punya ketenangan yang luar biasa. Jehovah Shalom yang luar biasa. Karena kamu tahu, itu tanah perjanjianmu. Sorry, ini tanah kami, kata Israel. Ini tanah perjanjian kami. Siapapun lawan kami nggak akan menang. Karena aku jaga dengan Torah. Di padang gurun, supaya kamu masuk ke tanah perjanjian, kamu harus melakukan Torah dengan ucapan syukur. Tetapi di tanah perjanjian, kamu juga harus melakukan Torah dan ucapan syukur. Makanya sampai hari ini tiap saya ngelilir, terima kasih Tuhan. Ya, setiap saya ngelilir, saya bilang terima kasih Tuhan. Malah pagi-pagi saya bangun, kadang-kadang yang ngelilir gitu ya, cuma bangun ngulet gitu ya. Karena kasur kami kecil ya, jadi berdua kita sehat-sehat.
Nah, terus saya ngulet dikit, saya bangun, aduh terima kasih Tuhan. Kadang-kadang saya sampai rebutan selimut sama Ana ya saudara ya. Terima kasih Tuhan. Sambil terima kasih Tuhan saudara ya. Bersyukur. Untuk apapun banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur. Baik di padang gurun maupun kamu di tanah perjanjian. Kamu harus terus mengucap syukur saudara. Ya. Karena tadi penyesalannya para orang-orang Israel, doanya Nehemia dan orang-orang Israel, mereka menyesal untuk tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, tidak tahu diri. Ada banyak hal yang baik, ya. Bahkan ketika anak sakit, ketika kami mengalami masalah, ketika kita ditagih pajak, ya saudara, yang kita nggak bingung, kita tenang saja saudara. Ya nyatanya sekarang kita satu demi satu kita beres masalahnya. Walaupun berdarah-darah, kita nggak jajan, kita nggak beli-beli segala macam, kita bertahan 2 tahun, ya ngirit setengah mati hidupnya, ya selesai juga akhirnya ya. Makanya ini selesai juga ya, utang listrik 3.500 sekarang cuma tinggal 500, ya dicicil tiap bulan, gila saudara ya. Entah kenapa sampai Gemeente tuh kantor pemerintah itu kan manggil kita bolak-balik. Ya, saya bilang, kamu cuma manggil-manggil, bantu kagak, cuma nanyain doang. Saya bilang, sampai Anda harus kerja ekstra ya, tambahan kerja ekstra di sebuah corak gitu ya, untuk merawat orang-orang gitu ya, orang-orang tua, ajak ngobrol, nemenin mereka ya. Saya juga harus jadi supirtasi, karena sudah telanjur semuanya, udah kita bikin, udah kita setting. Makanya saya lagi setting gimana caranya. Tetap harus bekerja, ya tidak meminta-minta. Bahkan ketika ada orang yang berdonasi pun kita selalu tanya saudara dengan hati-hati, kamu sudah melimpah belum? Kamu sudah kecukupan belum? Kalau kamu sudah kelimpahan, sudah kecukupan, aku senang karena aku sendiri di sini luar biasa tekanannya, ya. Tetapi kita nggak takut. Mengapa? Karena itulah di padang gurun. Kalau kamu di padang gurun, kamu hidup akan pas-pasan, saudara. Tuhan sediakan dalam pas-pasan. Tapi Tuhan pasti sediakan mana tiap hari bagimu, ya. Tetapi di tanah perjanjian, kalau Tuhan sudah sediakan akan dalam kelimpahan, saudara. Tuhan sediakan dalam kelimpahan. Apapun yang kamu kerjakan akan berhasil. Kuncinya cuma 2, hiduplah di dalam cintanya Tuhan dan selalu mengucap syukur tiap hari, saudara. Ya, itulah babak baru. Akan meninggalkan babak lama dan akan kamu masuk dalam babak baru. Tuhan Yesus memberkati.